sebelum kita berpinta-pinta di sepertiga malam, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, yang pertama baca tasbih Nabi Yunus. Lebih afdol lagi dibuat kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Ya kan? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, diulang-ulang sebanyak 40 kali. Tuntung membacanya itu hanya berdoa. Ya kan? Kalau bisa berdoa itu pulang mulut menyebut nama Allah, hati berpinta-pinta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Model kayak itu, merintih-rintih. Ujar Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhib, sangat suka al-mulihin, orang yang merintih-rintih di dalam berdoa. Nah, namun kita ya Allah, ulun minta ini sudah, itu ya didengarkan aja oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma biasa aja. Tapi mun kita nih meminta lawan Allah Subhanahu wa taala model merintih-rintih, ya kan, model berpaksaan, model kayak apakah? Wah, itu Allah Subhanahu wa taala bihmat mendengarkan. Susan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa usulihi wa furu'ihi, wa ila ruh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihi wa furu'ihi, anallaha yatagashahu min rahmah wal maghfirah, yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ila an qala. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya, at-targhibu fi qiyamil lail wa du'a wal istighfar fihi. Bermula ini anjuran di dalam menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a dan memperbanyak doa, wal istighfar fihi, begitu juga kita dianjurkan untuk minta ampun, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Nah, jadi kita di sini dianjurkan untuk
menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan sholat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan beristighfar, berdoa, membaca salawat. Pokoknya intinya kita dianjurkan sebagai mukmin, sebagai muslim untuk menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta yatafattar qadamah. Ujar Sayyidatuna Aisyah nih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau beribadah di malam hari hatta tatafattar qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Faqultu, kemudian aku bertanya kepada Nabi Muhammad, lima tasna hadza ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kenapa jadi engkau melakukan ini? Qad ghufira lak ma taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar, padahal dosa pian sudah diampuni. Seandainya nih Nabi, kan Nabi ini kan kada berdosa, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, sungguh telah diampuni dosa-dosa engkau yang terdahulu maupun yang akan datang. Lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa jadi pengen melakukan ini, beribadah sampai bangkak batis? Nabi Muhammad ya kan beribadah sampai bangkak batis. Mun kita bangkak juga batis, asam urat kambuh. Ada kau bergerak lagi asam urat kambuh, bangkak batis. Mau Nabi Muhammad bangkak batis bukan karena asam urat, karena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sidin bingung. Nabi Muhammad aturannya dosa sudah diampuni, ya kah? Yang terdahulu seumpamanya berdosa nih, yang terdahulu maupun yang akan datang diampuni, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi makan Nabi Muhammad ibadah sampai bangkak batis? Aturannya sudah pasti masuk surga Tuhan, nak beribadah juga seadanya aja. Nah, Sayyidatuna Aisyah nih bingung. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Nabi Muhammad bersyukur. Ya kan bersyukur, beribadah itu syukur. Jadi mun kita ini beribadah karena apa? Karena kewajiban. Beribadah karena apa? Karena kita mengharapkan surga. Karena kita beribadah karena kita takutan masuk ke dalam neraka. Mun Nabi Muhammad beribadah karena syukur ya, masih aja beribadah. Mun kita ngene ya kalau mun kada beribadah, nah, ya kan pacangan calaka. Nah, makanya di sini at-targhibu fi qiyamil lail. Al Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar kita itu senantiasa menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam-malam bulan Rajab. Nih sudah 20 lah ya. Parkailah 20 lah, atau 20 kah sudah? 20 lebih lah. 20 sudah. Artinya kan 10 hari lagi bulan Rajab meninggalkan kita. Nah, ulama mengatakan ada 3 amalan yang bagus kita kerjakan di bulan Rajab. Yang pertama qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Minimalnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, jar ulama berpuasa walaupun sehari. Yang ketiga, jar ulama, bulan Rajab ini banyakin membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih lagi di bulan Rajab, ya kah? Kita dianjurkan setiap malam itu beribadah. Kada kau mulai maghrib sampai subuh beramal beribadah. Ini disebutkan ibadah itu bagus sebarataan. Apabila aja bagus, hendak malam kah, hendak siang kah. Namun ulama berkomentar, mana afdolnya, mana ganalnya pahala, beribadah malam hari kah, beribadah siang hari kah? Ulama sepakat mengatakan ibadah di malam hari lebih afdol daripada beribadah di malam hari. Mengapa demikian? Karena kejadian-kejadian yang hebat, yang luar biasa terjadi di malam hari. Contoh, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan terjadi malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Nah, malam. Isra Mi'raj malam. Kemudian pulang nuzulul Quran. Nuzulul Quran apabila malam Lailatul
Qadar, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kada ada siang Lailatul Qadar, kada ada. Ya kah? Malam juga terjadi. Nabi Muhammad lahir apabila? Malam juga, malam sanayan. Ya kah? Sebelum subuh. Wa qubaili fajrin abrazat samsal huda. Ya kah? Sebelum fajar atau sedikit ya sepertiga malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Makanya ulama sepakat mengatakan ibadah itu bagus seberatan, bagus. Anak pabila aja ibadah bagus. Namun waktu yang sangat afdol, yang sangat bagus digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malam hari. Nah, makanya di sini at-targhib fi qiyamil lail. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i. Naam, Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau membagi malam itu menjadi 3. Imam Syafi'i, kita kenal Imam Syafi'i mazhab kita ya, kalau imam mazhab kita. Imam Syafi'i itu membagi malam itu menjadi 3. Yang pertama sepertiga untuk tidur, kemudian sepertiga untuk ibadah, kemudian sepertiga untuk belajar. Nah, Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i Bahari lah, tahu Imam Syafi'i Wahyini ya, ke Syafi'i Wahyini tahu. Bisa guring terus. mulai malam sebagian guring. Amun Imam Syafi'i itu imam mazhab, beliau membagi malam itu menjadi 3. Sepertiga kasan tidur, sepertiga kasan apa ngarannya ibadah, sepertiga untuk belajar. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiga untuk belajar. Nah, ya kah? Jadi kada guring sama laman atau kada. Ada waktunya segan belajar, ya kah? Kada juga kada beguringan. Karena qiyamul lail nya ada ibadah malam hari itu, ada namanya qiyamul lail, ada namanya tahajud. Beda lah. Tahajud lawan qiyamul lail itu beda, kada sama, kada. Qiyamul lail itu ibadah yang dilakukan di malam hari pabila aja, mulai waktu maghrib sampai subuh itu qiyamul lail. Mulai maghrib sampai subuh, apapun ibadah pian lakukan di waktu itu tuh ngarannya qiyamul lail. Pian habis maghrib apa namanya sembahyang berjamaah, membaca wirid itu qiyamul lail sudah. Kemudian hadir majelis atau membaca tabarak, atau pian misalnya membaca yasin, kemudian isya berjamaah pulang, itu ngarannya qiyamul lail sudah. Itu qiyamul lail, ibadah yang dilakukan mulai maghrib sampai subuh qiyamul lail. Adapun tahajud itu adalah ibadah yang dilakukan di malam hari, diawali dengan tidur. Itu ngarannya tahajud. Mana ganalnya pahala? Qiyamul lail kah atau pahala tahajud? Jelas ganal pahala tahajud. Kenapa? Karena tahajudnya lebih berat daripada qiyamul lail. Coba pengen bayangkan, malam-malam tuh awak uyu datang bagawi, harinya hujan, lampunya mati, bangun malam kayak ini ya, kalau lah hujannya lebat tapi masih hidup lampu ya, kalau suara ibaratnya lampu kadap, kemudian harinya hujan ya kah, awak uyuh ibaratnya begawi siangnya, disuruh bangun ibadah, berat mana. Nah, ini ngarannya tahajud. Jadi tahajud itu adalah ibadah yang dilakukan di malam hari, diawali dengan tidur. Tahajud. Nah, ini yang lebih ganal, pahalanya lebih ganal lagi daripada tahajud. Ya kah? Wa minal laili sebutkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam fatahajjat bihi, hendaklah kalian beribadah sepertiga malam beribadah. Ya, di awal dengan tidur, kemudian bangun di sepertiga malam, salat atau baca Quran atau baca salawat atau baca zikir atau baca istighfar, intinya di sepertiga malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nafilatan lak, hukumnya sunnah aja. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda.
Tujuannya untuk apa? Kita sembahyang tahajud supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Nah, jadi orang yang sembahyang tahajud itu awak sehat, ya kah? Kemudian derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha makin sukses, yang berdagang makin laris, yang bisian pangkat makin naik, ya kah? Yang mempunyai harta makin berkah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah angkat derajatnya itu di dunia, apalagi di akhirat lebih-lebih lagi. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Kita dianjurkan, ya kah? Intinya dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu beliau membagi malam menjadi 3, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiga untuk belajar. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu an wa ankum ajmain. Wa doa wal istighfar fihi. Begitu juga kita dianjurkan di malam hari itu untuk memperbanyak doa. Doa di malam hari itu kita banyak-banyak berdoa, ya kah? Karena kan di malam hari itu orangnya aja yang mengajukan bahasanya mengajukan proposal, ya Allah lah. Kita kan dalam kehidupan di dunia macam-macam, ada yang bisiin masalah. Ya kah? Macam-macam masalah. Nah, apabila tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tepatnya di malam hari, sepertiga malam. Itu kan tapi ada tuh orang tuh amunnya siang banyak tak imbai kita. Tapi imbai, tapi malam. Nah, iya ada juga tapi imbai cuma kada banyak. Kada banyak. Nah, wa doa dianjurkan kita memperbanyak doa. Itu ujar guru kita bahwasanya orang yang berdoa di sepertiga malam itu seperti anak panah yang ibaratnya yang tepat sasaran. Kita nih berdoa ibaratnya mampas karena di tengah-tengah, bidik ibaratnya berdoa itu bidik. Kalau kita berdoa di tengah malam bidik, ya kah? Tapi bidik lah mampas. Kalau siang bisa ya ngarnya tapi imbai ya kalau banyak. Tapi kalau di tengah malam, Allah Subhanahu wa taala itu pandangan Allah lebih kuat lagi. Wa doa, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di tengah malam. Kemudian wal istighfar fihi, juga kita dianjurkan di tengah malam itu adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, doa banyaki, ibadah dibanyaki, kemudian istighfar juga. Ya kah? Istighfar. Pokoknya apakah istighfarnya ya Allah lah. Amun kita di Hadramaut, di Tarim, itu kita membaca bila tengah malam itu tasbih Nabi Yunus sebelum berdoa. Ya, tapi diawali dengan ya hayyu ya qayyum. Ya hayy, kan tasbih Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditambah ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dirasapi, bayangkan Nabi Nuh lah. Nabi Yunus, ya kah? Nabi Yunus aturannya Nabi Yunus ini wafat, dia meninggal. Bayangkan dia dimakan ikan paus, kemudian pulang di dalam perut ikan paus tuh kada ada oksigen, gelap pulang kada ada oksigen, dibawa pulang ke dasar lautan selamat dengan sebab nih tawajuhnya Nabi Daud tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan melainkan Engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, bahwasanya aku adalah orang yang berdosa, orang yang zalim. Nah, mengakui
Ya kah? Mun orang yang mengaku lawan Allah Subhanahu wa taala banyak salah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sebab tasbih Nabi Yunus itu, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mintuju bila tengah malam dah. Nah, baca tasbih Nabi Yunus. Ya kah? Kalau kita di Hadramaut itu ditambah dengan kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum berdoa, tasbihnya itu dibaca 40 kali. Nah, sebelum berdoa tuh tuntung membaca dan dirasap-rasapakan, ibaratnya direnungi bagaimana Nabi Yunus diselamatkan, dikabulkan doa beliau tatkala berada di dalam perut ikan. Aturannya sudah mati. Secara logika ada harapan hidup tuh Bang Nabi Yunus nih. Cuma dengan sebab beliau mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hajat beliau, doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mintu juga kita bisian hajat seumpamanya bangun tengah malam. Ya kah? Atau bisian masalah seumpamanya. Kadang kita bilangnya bisian masalah hanya ingat ya Allah. Bilangnya kada ada bermasalah, kada ingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya nih dapat masalah atau bisian hajat, ya kah? Bangun di tengah malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, baca tasbih Nabi Yunus 40 kali. Insyaallah cepat hajat dikabulkan dan masalah itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang 40 kali di sepertiga malam sebelum berdoa. Setelah 40 kali membacanya itu hanya pian berdoa. Hanya berdoa tuh mengkawa ya terserah aja. Amun kada ulung guru kada bisa bahasa Arab ya. Allah taala tuh paham walaupun kada bahasa Arab. Misal pian membaca doa misalnya hati bapinta-pinta muntung berucap ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Muntung berucap muntung berucap ya Allah ya Allah, hati bapinta. Seperti itu berdoa bagus pian. Ya kah? Jadi ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala itu katuju bener kalau kita berdoa al-mulihin, merintih-rintih. Paham ya lo pian lo? Merintih-rintih di dalam berdoa. Kayak orang tuh bilangnya hendak minta sesuatu, batangsa itu kan luar biasa. Wah, bepaksaan modelnya. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Muntung membacanya itu hati bapinta-pinta. Nah, ini cara kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya sepertiga malam yang kita dapatkan yang diajarkan oleh guru-guru kita seperti itu. Kayak itulah aja berdoa lah. Nah, mungkin ada kayak itu bismillah ya kan. Cobain pulang kayak itu. Diubah cara berdoa kita. Jadi sebelum kita berpinta-pinta di sepertiga malam tentunya. Sebelum kita berpinta-pinta di sepertiga malam, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, yang pertama baca tasbih Nabi Yunus. Lebih afdol lagi dibuat kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Ya kan? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang sebanyak 40 kali, tuntung membacanya itu hanya berdoa. Ya kah? Kalau bisa berdoa itu pulang mulut menyebut nama Allah, hati berpinta-pinta. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Model kayak itu. Merintih-rintih. Innallaha yuhibbul mulhina fi du'a. Ujar Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat suka al-mulihin, orang yang merintih-rintih di dalam berdoa. Nah, namun kita ya Allah, ulun minta ini sudah itu ya didengarkan aja oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma biasa aja. Tapi namun kita nih meminta lawan Allah Subhanahu wa taala model merintih-rintih, ya kan, model berpaksaan, model kayak apakah? Wah, itu Allah Subhanahu wa taala bihmat mendengarkan. Ya, apalagi berdoa itu pian buat nama Nabi Muhammad. Ya, mun kita nih ya Allah, ulun minta hajat kabul, ulun minta penyakit diangkat, ulun minta rezeki yang banyak, ulun minta hidup yang berkah. Amunnya seperti itu aja,
Allah Ta'ala tuh biasanya mendengar. Tapi ya Allah, ulun minta dengan apa namanya, dengan berkat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah, mun kita membuat Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala lebih lagi mendengarkan. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad hajat ulun kabulakan. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad penyakit ulun angkat hilangakan. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad rajaki ulun luasakan. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad masalah ulun hilangakan. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad hutang ulun lunasakan. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad masukkan ulun ke dalam surga. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala mendengar tatkala kita menyebut nama kekasihnya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Nabi Adam itu kan diriwayatkan Nabi Adam itu tatkala diusir daripada surga, ya kah? Tatkala diusir daripada surga karena melakukan kekhilafan. Kemudian Nabi Adam ini sujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat kita kenal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, dzalamna anfusana, saya telah menzalimi diri ulun. Wa illam taghfir lana, namun amunnya pian kada ampuni dosa ulun. Wa tarhamna, kada menyayang ulun. Lanakunanna minal khasirin, maka kami menjadi orang yang rugi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diulang-ulang oleh Nabi Adam, diriwayatkan bahwasanya selama 40 tahun la yarfa ra'sahu ila sama. Ini Nabi Adam sujud mendoa, membaca doa tersebut dan kada pernah mengangkat kepalanya selama 40 tahun. Kemudian setelah beliau mengatakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun dengan berkat kekasih engkau Nabi Muhammad, langsung Allah Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad, ya kan? Langsung diterima taubat Nabi Adam. Dengan sebab apa? Dengan sebab nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, kenapa jadi kamu mengetahui nama Muhammad? Kan Muhammad itu belum lahir." Nabi Adam ini kan Abul Bashar. Ibasnya manusia yang paling tua Nabi Adam. Ya kah? Kita ini bakal keluarga dipintang adik Nabi Adam. Dipintang Nabi Adam bakal keluarga ya kalau. Manusia yang pertama kali, "Ya Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad?" Muhammad belum lahir lagi. Nabi Muhammad belum lahir lagi. Dari mana engkau mengetahui nama tersebut? Ujar Nabi Adam, ulun minta ampun, bertaubat lawan pin 40 tahun. Di dalam sujud ulun 40 tahun ulun kada mengangkat kepala ulun, dan ulun membaca dan menyebut dengan sebab dengan berkat Nabi Muhammad ampuni dosa-dosa ulun. Karena itu di pintu-pintu surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama pian lawan nama Muhammad itu berdampingan. Pasti kada mungkin nih orang biasa. Makanya ulun minta ampun kepada engkau ya Allah, terima taubat ulun ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tatkala kita berdoa membawa nama Nabi Muhammad atau membawa nama para aulia wa sholihin, ya Allah, dengan berkat misalnya Habib Basiri, ampuni dosa ulun. Ya Allah, dengan berkat guru sekumpul, ampuni dosa ulun, kabulkan hajat ulun. Dengan berkat itu kelampaian, dengan berkat para aulia wa sholihin, wali-wali yang ada di Banjar ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun. Kabul hajat. Ya kah? Kabul hajat. Kalau kita minta, ya Allah, ulun hendak ini, ulun hendak ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin biasa aja, tapi tatkala kita menyebut ya Allah, ulun bisian hajat, ulun bisian dosa, ulun bisian problem, bisian masalah. Ya Allah, kabulkan semua hajat ulun, hilangkan masalah ulun. Ya kah? Angkat semua penyakit ulun dengan berkat Nabi Muhammad. Itu Allah Subhanahu wa taala bahimat mendengarkan. Nah, itu cara kita berdoa, ya Allah lah. Berdoa itu pasti kabul, mun bujur caranya, mun salah biar bin selanjung doa. Mun salah, mun kada tahu caranya, bujur ya kah? Fad'u ud'uni astajib lakum. Jar Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Amun bujur caranya, bujur aja kabul. Tapi amun salah, ya kah? Proposal tuh ya, kalau proposal, mengajukan proposal juga cuma kada pakai map, kada pakai asal kata-katanya
kada pas jurang tuh. Orang melihat mukanya gini, nana jurang nih proposal ngapang ini dah kada terima. Minta juga kita lawan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di sini Al Imam Al Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Maliki, beliau membicarakan tentang at-targhib fi qiyamil lail wa du'a wal istighfar fi. Hanya judulnya, hanya belum membaca hadis-hadisnya. At-targhib fi qiyamil lail ini adalah anjuran di dalam menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a, dan dianjurkan juga untuk memperbanyak doa. Wal istighfar fihi, juga dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar di malam harinya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan di sebahagian malam, fasjud lahu, hendaklah kalian sujud. Di sini yang dimaksud adalah malam di sini adalah maghrib isya, mulai maghrib isya. Wa minal laili, hendaklah daripada sebahagian malam, fasjud lahu, beribadah. Apabila mulai maghrib isya sampai subuh, ya kan? Maghrib isya sampai subuh, itu disebut qiyamul lail. Wasabbihu. Nah, kemudian juga kita dianjurkan untuk mentasbihkan, ya kah, oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya memperbanyak salat sunat, ya kah, di malam hari itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat yang lain, tatajafa junubum anil madaji', dan tatajafa junubuhum. Tatajafa ini artinya tertafi', artinya renggang, lambung mereka anil madaji', daripada tempat paguringan. Artinya apa? Artinya mereka itu para aulia, ini sifat para aulia wassalihin. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka para aulia wassalihin itu lambung mereka jauh daripada tempat paguringan. Artinya kada guring di malam hari itu. Ya kan? Ini kinayah. Ini memang bahasa Al-Qur'an tuh memang ada yang kinayah seperti ini. Tatajafa junubuhum anil madaji', ranggang lambung mereka daripada tempat paguringan. Artinya apa? Artinya kada guring. Yad'una rabbahum, apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa, meminta kepada Allah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan mereka di malam harinya. Apa yang mereka apa yang mereka doakan? Wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka takut daripada siksa api neraka, dan mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dan masuk ke dalam surga. Wa yatasaddaquna mimma razaqahumullahu taala shadaqatan wajiban aw mandubatan, dan mereka di malam harinya mereka bersedekah, ya kah, bersedekah. Fa ulaika jazaum annahum la tadri nafsun madza ukhfi lahum minan na'im alaitu qurbi ayuni wa tansharihu lahum sudruhum masabata dzalika lahum jazaan wa wifaqa bisayyi'ihim masalih. Sedikitnya. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, jadi mereka para aulia wassalihin tatanya bajunubuhum. Mereka itu ranggang lambung mereka di tempat paguringan. Artinya apa? Artinya mereka itu kada beguringan di malam hari. Khaufan, karena mereka takut akan siksa azabnya Allah. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta surga, ya kah? Khaufan, karena takut akan siksa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, amunnya melanggar perintahnya dan melakukan apa yang dilarangnya. Wa tama'an, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan surga, karena kan mengetahui surga itu bagus, surga itu nyaman, lalu meminta. Kalau kita nih hendak masuk ke dalam surga, tapi kita kadang meminta surga, nah kadang mungkin masuk surga. Ya kah? Khaufan wa taman wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka para aulia wassalihin itu suka meninfakkan meninfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, kita kada tahu, ya kah, bagaimana balasan nantinya di akhirat tatkala kita beribadah, terkecuali nantinya setelah kematian. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka para aulia wassalihin, orang-orang yang bertakwa, ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang bertakwa, para kekasihnya. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka
itu sedikit daripada di malam hari sedikit daripada tidur. Mereka sedikit bila malam hari itu tidur, ya kah? Banyak beribadah daripada guringnya. Kanu hadza wasful muttaqin wa ma'na al muttaqin yusalluna aktsar lail wa yanamun fihi zamanan yasiran. Fil ayah hasa al qiyam wal ayah min suratil az-zariyat. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran selanjutnya di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab yang tersisa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan juga di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi wa ala manawa bihi salafun salihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.